Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, semua saja sharing, bincang-bincang matematika ya tentang kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik. Ya. Jadi di dalam belajar matematika itu diperlukan dua hal ini, berpikir kritis dan kreatif. Ya, belajar matematika itu diperlukan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Ini fokusnya adalah berpikir kritis dan kreatif. Tentu saja di dalam matematika harus menggunakan aturan-aturan yang berkaitan dengan akal yang disebut logis, dengan penalaran-penalaran yang masuk akal. Nah, itulah karakteristik dari matematika. Nah, untuk itu kita ingin berbincang-bincang tentang berpikir kritis dan kreatif matematis. Nah, berpikir kritis itu sesuatu yang perlu dimiliki oleh seseorang, khususnya bagi para siswa yang belajar, yang memiliki ciri-ciri unik ya di dalam matematika. Ya, berpikir kritis itu bisa melalui suatu proses mengamati, menganalisis, memprediksi, mengkoneksikan antar konsep, ya, lalu menyimpulkan dan sebagainya. Ya, baiklah akan saya berikan melalui contoh saja. Misalnya di dalam kelas seorang guru dan siswa sedang belajar tentang jajar genjang dan bentuk-bentuk segi empat yang sederhana. Mula-mula siswa ditanya jajar genjang itu apa. Lalu para siswa berpikir mungkin melalui gambar, mengamati, menganalisis, memahami pertanyaannya, apa itu jajar genjang itu, mau mengatakannya bagaimana, ya. Nah, ini semua proses dalam berpikir kritis. Ya. Kemudian dengan bantuan guru misalnya saja secara singkat, anak-anak bisa menyebut bahwa jajar genjang adalah segi empat yang sepasang sisinya itu sejajar. Sudah paham itu. Jadi sudah dimasukkan ya di pengertiannya melalui contoh, melalui ya proses tanya jawab. Akhirnya seorang siswa, seorang anak paham bahwa jajar genjang adalah segi empat yang sepasang sisinya sejajar. Nah, lalu bertanya lebih lanjut, lalu persegi panjang apa? Siswa berpikir lagi, ya berhadapan dengan persegi panjang, berpikir lagi, mula-mula berpikir persegi panjang, ya, memeriksa, menganalisis. Begitu ini sepasang sisinya sejajar. Ya. Lalu keempat sudutnya siku-siku. Nah, mungkin awalnya si anak mulai mengerti bahwa masih dengan bahasa, oh itu segi empat, yang sepasang sisinya sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Ya. Lalu dengan bantuan guru untuk menghaluskan ya dari eh, penyebutan tadi, akhirnya mungkin sampailah pada suatu penyebutan bahwa persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Cukup. Nah, di sini proses dari berpikir semacam ini adalah berpikir kritis. Ya. Dan juga
berkaitan dengan persegi. Persegi itu apa? Mungkin akan lebih cepat ya. Persegi itu persegi panjang, ya, yang semua sisinya sama panjang. Nah, lalu tentu saja akan berpikir terus gitu kan. Kalau begitu, ya, semua persegi panjang itu jajar genjang. Semua persegi panjang. Jadi semua persegi itu juga jajar genjang. Nah, ini hasil-hasil dari berpikir kritis tentang belajar segi 4 yang sederhana. Tentu saja nanti meningkat. Kalau begitu, apa ya belah ketupat itu? Lalu berpikir. Disitulah penggalian berpikir, proses inilah yang disebut antara lain berpikir kritis. Ya, belum kepada sesuatu yang eh, kreatif terasa begitu. Sebab memang sangat sulit ya untuk membedakan antara berpikir kritis dan kreatif. Itu para ahli menyebutnya berpikir kritis dan kreatif itu ibarat mata uang koin itu, yang satu gambar, yang satu angka, sulit dipisahkan. Bahkan banyak sekali orang yang mengatakan mana yang lebih dulu ya, itu bertanya-tanya dan mengatakannya sulit menjawab, ya, mana yang lebih dulu itu tadi. Ya, dalam matematika, selama saya belajar matematika, itu berpikir kritis itu mendahului daripada berpikir kreatif, dominan, meskipun seperti tadi tidak bisa dipisahkan sama sekali, ya. Jadi berpikir kritis mendahului berpikir kreatif. Itu pendapat saya. Silakan untuk digali lagi ya. Nah, ini berpikir kreatif itu beda lagi. Berpikir kreatif itu eh, ada sesuatu yang utamanya di situ tuh kebaruan. Jadi orang kadang lalu menyebut apa ya ciri-ciri atau indikatornya untuk berpikir kreatif. Bagi anak bisa dilatihkan, misalnya si anak untuk berpikir kreatif itu dilatih, sehingga guru bisa melihat para siswanya ini bisa lancar mengerjakan atau tidak, gitu. Termasuk dia dengan hasil kritisnya tadi, ini kan kesulitan kan? Apakah bisa mengklasifikasi misalnya ini jajar genjang, ini persegi panjang, ini eh, persegi. Dia tahu persis kalau persegi itu adalah persegi panjang adalah jajar genjang. Nah, itu semua lancar di dalam berpikir. Itu syarat untuk bisa berpikir kreatif itu antara lain seperti itu. Lancar berpikir itu kalau mengerjakan soal-soal itu lancar, benar. Gitu. Nah, yang kedua itu memiliki sifat fleksibel. Fleksibel itu si para siswa ini bisa mengerjakan soal itu dengan berbagai cara. Karena itu ini penting guru ya menyediakan soal-soal yang bisa diselesaikan oleh siswa itu dengan berbagai cara. Itu untuk melatih berpikir kreatifnya itu tadi. Untuk melatih bagian fleksibelnya. Maka namanya soalnya yang open-ended, yang terbuka, yang memiliki banyak jawab bisa, memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya juga bisa, atau kombinasi daripada keduanya. Yang ketiga itu novelty, kebaruan. Ada orang yang menyebutnya originality, ya. Originality dan novelty mestinya. Original itu dia bekerja berpikir sendiri. Ya. Kebaruan baru itu bagi siswa, mungkin bagi guru ini sudah biasa dilakukan, tapi dia menemukan sendiri. Itu memiliki karakter sifat untuk memperoleh kebaruan. Ya berdasarkan flexibility tadi dengan berbagai cara bisa jadi akan memperoleh cara-cara baru. Gitu. Ya baru ini relatif, baru bagi siswa. Ya. Kemudian yang keempat adalah elaborasi. Itu memiliki sifat
usaha memeriksa kembali, menganalisis, ya, memerinci lebih dalam. Ini yang penting, in-depth. Ya. Bisa memerinci lagi soal persoalan itu, memandangnya lebih dalam lagi. Ya. Tetapi juga dia bisa memperluas, membuat generalisasi. Nah, itulah karakter dari elaborasi. Jadi kalau minimal 4 ini dimiliki oleh siswa, itu embrio siswa itu kreatif. Gitu. Tadi pertama lancar, fluency, flexibility, originality atau novelty, dan elaboration. Ya. Nah, tentunya berpikir kritis dan berpikir kreatif menjadi sangat diperlukan bagi siswa dalam belajar matematika. Ya, karena itu dipelajari baik-baik ya para siswa, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas ya semuanya. Ya karena ini saya bicara secara umum sekarang, tidak di kelas ya. Saya tujukan kepada siapa saja ya. Ya. Nah, bagaimana ya khususnya mbak-mbak, mas-mas ini yang sedang sekolah cukup paham ya, termasuk guru-gurunya lah ya cukup paham ya. Itu mudah-mudahan paham ya. Nah, ini salah satu cara untuk melatih anak-anak berpikir kritis dan kreatif itu. Misalnya ada tumpukan bata dalam bentuk yang sembarang seperti itu, ya. Ada foto gitu aja, ya, ambil. Ya. Adanya betul-betul menghadapi yang kontekstual, yang nyata, gitu ya, yang real. Nah, itu ditanya berapa itu banyaknya batu bata. Ya. Tentu akan berpikir keras, mengamati, memprediksi. Lalu kesulitan juga gimana menghitung yang ada di tengah itu tidak kelihatan, ya, menghitung satu-satu bagaimana. Nah, lalu dengan berbagai aspek kemampuannya, konsep-konsep yang dia miliki tentang matematika, lalu berusaha menghitung itu, memprediksi itu berapa. Namanya memprediksi mungkin ada salahnya ya, gitu. Lalu dari situ juga kalau dia bisa memprediksi berapa banyaknya itu, ya nanti mungkin akan bisa memprediksi kan kalau misalnya 1 meter persegi itu bangunannya itu butuh 60 batu bata, kira-kira itu batu bata yang seperti itu ya. Lalu ada berapa meter persegi yang dapat dibuat. Nah begitulah kemampuan prediksi. Di situ ada unsur cara menghitungnya gimana, kreativitas menghitungnya itu ada juga unsurnya, ada berpikir kritisnya, ada berpikir kreatifnya gitu. Nah, silakan coba ya. Atau praktekkan saja, bapak-bapak, ibu-ibu guru, bawa anak-anak, suruh menghitung batu bata. Mula-mula dalam tumpukan yang bagus gitu. Kalau tumpukannya seperti itu kan tidak bagus ya, sembarang. Ya. Jadi eh, itu untuk berlatih. Salah satunya, banyak sekali cara berlatih, berpikir kritis dan kreatif. Mudah dipahami, bukan? Ya, paham itu sulit ya. Ada yang satu agak paham, yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang kesulitan. Ya, bukan hanya ini aja, gurunya masih kesulitan ya, guru-gurunya. Ya untuk mengajarkan matematika yang kritis kreatif itu. Nah, selamat belajar, semoga sukses. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya apa? Akhiri ya, ini saya tetap share dulu. Nah, ini ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi manfaat bagi kita semua, termasuk manfaat bagi khususnya Bapak, Ibu guru, dan para siswa di sekolah. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.